Tidak disangka buah pepaya ini berbuah cukup lebat dan ukurannya besar-besar sekali. Jika Anda menyimak di video saya sebelumnya tentang tanaman pepaya ini berusia sekitar 8 bulan. Dapat Anda lihat di sini buahnya begitu banyak. Untuk pupuk yang saya pakai tidak memakai pupuk kimia, namun memakai pupuk organik atau pupuk kompos yang saya buat sendiri. Bagaimana proses pembuatan dari pupuk kompos tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Halo Sobat YouTube semua, apa kabar? Senang berjumpa dengan Anda kembali di channel Dharma Jaya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan pupuk kompos dengan memanfaatkan sampah-sampah organik dari rumah tangga dan juga sampah-sampah daun yang banyak berada di halaman rumah saya. Hasil dari proses pembuatan pupuk kompos ini saya manfaatkan sebagai media tanam seperti yang Anda lihat di sini. Metode dan cara pembuatannya juga begitu gampang. Jadi di video ini saya akan mengajak Anda untuk melihat proses saya membuat pupuk kompos tersebut. Di sini bahan utama yang kita butuhkan adalah sisa-sisa sampah organik. Seperti yang Anda lihat di sini adalah sampah-sampah dedaunan yang saya kumpulkan dari halaman rumah, dan juga ini adalah sampah organik atau sisa-sisa sampah dapur seperti potongan buah dan juga sayur-sayuran. Dan sebagai media penampungnya saya memanfaatkan karung plastik seperti ini. Mengapa saya memilih karung plastik? Karena karung plastik seperti ini sangat awet dan tidak mudah robek. Oke, langsung saja bagaimana proses pembuatannya. Pertama-tama kita harus memilih sampah yang memang benar-benar sampah organik. Jadi kita harus memisahkan antara sampah plastik dan sampah organik. Yang sangat kita butuhkan di sini adalah sampah organik kering dan juga sampah organik basah. Jadi dapat saya contohkan di sini sampah organik kering, yaitu daun-daun kering yang berasal dari pohon yang daunnya berguguran dan sudah kering seperti ini. Jadi metode di sini adalah kita akan melakukan proses fermentasi dari sampah organik tersebut sekitar 2-3 bulan dengan sistem berlapis. Seperti yang Anda lihat sebelumnya, saya sudah memasukkan sampah organik kering, yaitu sisa-sisa dari sampah daun, dan yang ini adalah sampah organik basah dari sisa-sisa potongan buah dan sayur. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah tanah kompos yang sudah jadi seperti ini. Tanah kompos ini menjadi lapisan ketiga. Mengapa saya memakai tanah kompos seperti ini? Karena tanah kompos yang sudah jadi, di dalamnya sudah terdapat bakteri pengurai. Namun jika Anda tidak memiliki tanah kompos seperti ini, dapat Anda gantikan dengan membuat bakteri pengurai dengan cara mencampurkan air dengan gula dan IM4. Namun jika tidak memiliki IM4, Anda dapat menggantinya dengan Yakult. Dapat Anda lihat di sini, ini adalah tanah kompos yang sudah jadi. Memang benar-benar subur dan sangat gembur. Oke, selanjutnya tanah kompos yang sudah jadi ini akan kita masukkan pada karung plastik tadi dan menjadi lapisan ketiga dari proses pembuatan pupuk kompos ini. Jangan lupa ratakan tanah kompos tersebut sehingga menutupi keseluruhan dari sampah basah yang berada di bawahnya. Selanjutnya kita dapat menambahkan kembali sampah basah seperti ini dan kita lakukan proses pelapisan berulang-ulang. Jadi proses penambahan sampah dapat kita lakukan setiap hari, tergantung dari banyaknya sampah yang kita dapatkan. Seperti ini, saya dapat sisa sampah organik dari dapur dan saya tambahkan di sini. Selanjutnya, setelah sampah organik tadi saya ratakan seperti ini,
akan kembali saya tutupi dengan kompos yang sudah jadi di atasnya. Jadi hal yang terpenting adalah kita harus menutupi bagian teratas dari lapisan tersebut dengan tanah kompos seperti ini, sehingga proses penguraian menjadi lebih cepat. Dan hal yang terpenting dari proses pembuatan pupuk organik kompos ini adalah kita harus menjaga kelembaban dari lapisan yang kita buat tadi dengan cara menambahkan air setiap 1 minggu sekali. Hal ini sangat penting kita lakukan agar kelembaban dari seluruh bahan yang terdapat di dalam karung plastik tadi tetap terjaga, sehingga bakteri pengurai tetap dapat bekerja secara maksimal di dalamnya. Dan ini adalah contoh pupuk kompos yang saya buat sudah berusia sekitar 2 minggu. Sudah terlihat gembur seperti ini. Jadi dengan memanfaatkan sisa-sisa sampah organik yang berada di sekitar lingkungan kita, dapat kita manfaatkan sebagai pupuk yang sangat bermanfaat bagi tanaman yang kita tanam. Selain itu, dengan membuat pupuk kompos sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan pupuk-pupuk kimia, sehingga hasil dari tanaman yang kita tanam, yang kita konsumsi, menjadi lebih sehat untuk kebutuhan tubuh kita. Proyek pembuatan pupuk kompos sebagai media tanam ini sudah saya lakukan hampir 1 tahun. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari proses pembuatan kompos ini. Selain mengurangi produksi sampah organik yang berasal dari rumah tangga, hasil dari kompos dapat menyuburkan tanaman yang saya tanam. Oke, sobat YouTube semua, cukup sekian untuk video saya kali ini. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.